gagal move on itu seperti apa? Nah, Mungkin biasanya orang yang gagal move on itu kan ada trauma yang terjadi. Trauma itu apa? Sebuah respon emosional negatif kan? Sobat B, di tengah hiruk pikuk kota dan pasar, membuat kamu merasa penat dan stres? Tenang, kamu bisa merefresh otak kamu dengan suasana yang nyaman, tempat yang luas, pelayanan yang ramah, makanan rasa bintang 5, tapi tidak bikin kantong jebol. Di mana sih? Langsung saja di Sanora Restoran and Bar di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 255 Sanor. For more information, follow Instagram @SanoraResto. Penat? No way! balik lagi di Sanora Restoran and Bar, Sobat B. Aduh, kayaknya aku gagal move on di hari ini. Jadi konsentrasi aku buyar banget. Aduh, ini tepat kayaknya aku bahas move on. Mudah-mudahan pulang dari sini aku benar-benar move on ya. Ini kan Mbak, tadi tapi kita mau kasih tahu dulu buat Sobat B yang mau makan atau nongkrong, silakan langsung ke Sanora Restoran and Bar. Itu di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 255. Atau kepoin Instagramnya dulu @Sanora Resto. Jadi bisa nih datang dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Aku udah dipelototin, takut salah sebut gitu kan, O-nya ke depan gitu. Oke, ini Mbak tadi kan ngobrolin sudah kita move on itu seperti apa. Sempat kita terjeda karena konsentrasiku buyar. Jadi mengenai gejala dari orang gagal move on ini gitu ya. Ini boleh sih cerita Mbak. Ini kan move on tujuannya adalah untuk yang namanya menuju kesadaran. Gitu. Akhirnya aku sadar. Dan ini bagaimana gejala? Tadi kan sempat nih pertama udah jelas, tapi lebih lagi gejala-gejala dari orang yang gagal move on itu seperti apa? Nah, mungkin biasanya orang yang gagal move on itu kan ada trauma yang terjadi. Trauma itu apa? Sebuah respon emosional negatif kan tadi itu ya. Nah, kalau terjadinya akut atau lama ya, long term gitu ya, dia bisa merasa ada gangguan emosi, gangguan pikiran, terus gangguan fisik bahkan, ya kan? Suka sneezing, suka flu lah, ya kan? Itu sinusku berarti dong, nggak dong. Jadi kalau seandainya, ingat ya nih ya, seandainya kita selalu ada akar kemarahan, nah ini sudah ada sebuah peristiwa negatif yang mendalam. Nah, itulah yang dinamakan itu trauma. Perasaan yang paling tidak enak yang mendalam, indikasi pertamanya itu rasa marah. Nah, terus gini, perasaan ini perlu diadaptasi kan sesungguhnya ya, perlu dikontrol gitu ya. Tapi lu bisa nggak kontrol keadaan? Nggak bisa. Kemudian yang terjadi menyesal, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Nah, itulah gejala-gejala yang muncul. Menyalahkan diri sendiri itu menyalahkan diri sendiri. Terus gejala apa lagi? Ingat yang lalu-lalu, ingat tiba-tiba aku tuh kayak muncul kayak wup di pikiran. Makanya kadang-kadang orang ngomong, loh aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak punya masalah, kok rasanya itu ada pikiran macam-macam gitu muncul. Marah, rasa kecewa. Iya, pikirannya itu secara konstan itu mudi ya. Aku kena lagi ya. Tadi tuh kena ya. Kemudian sulit. Nah, kalau sulit tidur nggak kan lu ya? Enggak, aku mah tidur dari jam 6 sore. Tapi kayaknya lu sulit konsentrasi kan? Nah, itu gejalanya juga. Sulit tidur juga? Sulit tidur juga? Iya, sulit tidur, terus sulit berrelasi. Berrelasi itu menjalin relasi yang deket banget sama orang gitu ya. Terus ada masalah dengan rumah, di rumah ada masalah, dengan sekolahan ada masalah, dengan kerja ada masalah, dengan relationship ada masalah. Itu kehilangan fokus rasanya. Semuanya bermasalah ya. Berarti itu adalah sepertinya hidup nggak ada harapan. Sampai-sampai kalau orang nggak ada harapan biasanya pengen apa? Bunuh diri. Iya. Itu bisa juga. Bisa ketagihan juga. Ketagihan apa? Ya ketagihan seks, ketagihan drug, ketagihan apa? Ketagihan marah. Oke, berarti orang yang gagal move on ini bisa gejalanya itu ingin bunuh diri itu bisa? Bisa dong, depresi bisa, cemas bisa. Makanya kenapa kok, hey come on move on. Kenapa aku suka memilih kata, kemudian aku membuat sebuah program ya, pendekatanku terhadap klien itu move on. Karena move on itu move pada sebuah waktu kejadian yang lalu menuju pada kejadian yang sekarang ini. Tapi seringkali flashback keluar lagi itu loh. Terus gampang tersinggung orangnya itu. Terus suka
mengulang-ulang yang nggak enak. Terus abis gitu kadang-kadang tuh tertekan rasanya, ada rasa malu, takut, marah, salah, kemudian tersinggungan, kemudian nggak mau ketemu orang, mengevaluasi diri gitu ya. Kayak mengurung diri gitu ya. Iya, mengurung diri, kemudian udah tahu menolak ikatan gitu, terus menghindari, terus takut memicu masalah. Tapi Ini aku yang nggak takut. Kalau sama ini nggak takut ya? Nggak takut sama ini, enak ini. Waduh, Aduh, thank you ya terima Gus ya. kasih. Nggak cuma makanannya yang enak, dia ganteng juga ya. Dari Sanora ya. Iya, dari Sanora Oke. Restoran and Bar. Kemudian Thank you ya. orang tuh udah punya masalah, gejalanya apa? Dia punya masalah, tapi dia sok-sok, wah aku nggak punya masalah, nggak ada masalah aku, kayak gitu. Jadi dia itu orang yang sulit sekali untuk memahami, sulit sekali untuk mengetahui, sulit sekali untuk menyadari apa yang terjadi di masa lalu, karena salah waktu. Pikiran kita salah waktu, perasaan kita salah waktu. Oke, nah berarti ini kan tadi itu mengenai gejala dari gagal move on ini, dan ternyata bisa juga gejalanya itu sampai bunuh diri seperti itu. Bisa ya. dong. Berarti kan ini ada kaitan juga dengan trauma, dan ini kita sajikan ini, tapi aku belum tahu ini. Oh, Oke, chicken parmigiana. Parmigiana. Mau dirasain toh? Nggak mengganggu konsentrasi. Takutnya aku terganggu, terus aku pengennya makan terus. Tapi aku nggak mau terganggu. Cuek aja lu. Kalau gua nggak terganggu Sekarang konsentrasinya. otakku langsung chicken gitu Iya. kalau udah begitu. Mantap. Enak loh. Mantap. Oke, jadi buat yang mau makan di sini silakan langsung datang aja ke Sanora Restoran and Bar, Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 255, atau ke akun Instagramnya @sanoraresto. Mau dirasain nggak ya? Aku sudah gemes mau ngerasain. Oh, mau? Mbak Gede Siti ya? mau nyoba? Ya dong. Lu pura-pura nggak mau ya? Lu takut kehilangan konsentrasi ya? Karena contekanku takut jadi chicken Jangan gitu salah, sampai Jim. bawah. Aku akan membuat kau jealous lagi padaku, Jim. Sebentar deketin ya. Ini kelihatan Caranya, nggak? Jim, coba caraku mengirisnya, Jim. Bayangkan rasanya, Jim. Bayangkan kalau Anda lagi di Sanora Restoran and Bar. Jadi tapi- aku menjadi dubbingnya itu ya. Ketika Anda merasakan kurangnya oh, ya kan aku jadi nggak konsentrasi nih sekarang. Enak nih. Kita coba ya. Aku makan ya, Jim. Nih, caranya makan, Jim. Dibuka mulutnya terus dimakan. Itu mah nggak bisa dikasih tahu. Namanya juga ngerti kalau makan buka aku kira mulut. dia. Oh, gitu ya. Hilang konsentrasinya Hilang karena enak. chicken. Kayaknya aku pulang dari sini bukan move on masalah percintaan, tapi nggak move on dari Sanora Restoran and Bar, ya nggak sih? Kalau lu nggak move on, bunuh diri ya. Kalau nggak kesini ya. Kalau nggak kesini bunuh diri. aduh, oke. Kita lanjut lagi sambil merasakan makanannya sangat enak. Tadi mengenai trauma. Ini kan tadi sempat disinggung mengenai trauma. Ini kita cerita sedikit lagi dong, Mbak, itu tentang trauma, karena ini Udah tadi aku. Ya, kehilangan konsentrasi lagi. kan dikasih chicken makanya. Waduh, dibisik lagi mau datang lagi. Aduh, makanan mau datang lagi. Aduh, jadi nggak konsentrasi. Kalau Oke. aku tetap konsentrasi sama makanan, konsentrasi semuanya, Jim, tenang aja, Jim. Multitasking ya. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah itu oke. Ini kan ada juga istilah. Nah tadi kan traumanya ternyata udah ya dibahas ya. Jadi aku lupa, Sobat Bi. Ini ada juga yang namanya ya udah let go aja gitu kan. Nah ini apa sih? Sama nggak sih? Gampang ngomongnya let go. Iya, so kayak membalikkan lapak tangan. Padahal Gampang kan ya, padahal sulit ya. sulit ya? Duh, nggak tahu kamu kan 20 tahun gagal Kan move on. belum. Berarti ini akan mereka sama let go dan juga move on ini atau gimana? Iya, jadi gini, Dek, kalau ada masalah, John, kalau ada masalah untuk pernah mengalami perasaan-perasaan yang nggak nyaman ya. Jadi akar masalahnya kan perasaan tuh ya. Ini ya. Kita harus mengetahui. Lah kalau nggak pernah bicara gimana kita mengetahui gitu ya? Kadang kan ada orang yang aduh, ada lagi makanan, tapi aku harus konsentrasi. Aku harus konsentrasi. Aku lagi bahas let go. Aku masih bahas let go. Oke, ini Nanti kita makan. Aduh, kayaknya nih makanannya harus kelihatan nih.
biar Jimmy iri nih ya. Aduh. Oke, thank you. Nanti kita Thank you ya, Mas, coba ya. lagi ya. Cuman Nah, aku terus- biar nggak buyar konsentrasi tentang let go. Jadi gini, kalau orang punya masalah yang muatannya itu marah, sedih segala macam. Jadi indikasi pertama bagaimana orang itu nggak bisa move on itu atau dia terjadi sebuah trauma adalah marah. Marah itu adalah indikasi pertama bahwa ada perasaan yang mendalam yang terjadi pada orang. Nah inilah yang Marah. kemudian dan orang kan akar kemarahannya itu nggak tahu dia. Harus diketahui, kalau mau ngetahui kan mesti harus bercerita. Tapi orang yang bermasalah biasanya itu cepat bercerita atau enggak? Enggak, disimpan dulu. Oh, dia nggak mau cerita gitu ya? Tapi tergantung, ada orang yang senang cepat bercerita maka dia cepat mengetahui masalahnya. Kalau orang yang nggak bercerita, yang nggak memahami dirinya ada masalah, dia nggak bercerita, malah menutup diri, malah menarik diri. Nah inilah yang kemudian dia tidak memahami apa yang terjadi pada diriku, nggak mengetahui peristiwa apa yang terjadi, dinamikanya nggak tahu. Oh, dia- Kemudian nggak bisa menyadari apa yang telah terjadi. Kalau telah itu masa lalu apa masa sekarang? Lalu. Iya, masa lalu. Oh, berarti orang yang mereka menyadari aja nggak apa yang terjadi. Mengetahui aja enggak? Mengetahui aja nggak, gimana mau move on kan Ya gitu karena ya. kan fokusnya kemana? Ke perasaannya, rasa yang nggak enak itu. Oke. Kemudian tanda-tandanya itu apa? Kadang ya Tanda-tanda nanti kita bahas karena udah dikasih kode ya. tanda-tandanya Tanda-tanda kita makan. Aduh, kasih my kode. God. Kamu nih Kita mau gimana makan sih? dulu. Oh, aku Jadi- dikasih kode makan ya. Hah? Roasted ya. Oke. Roasted. Ini psikolog udah nggak sabar banget ya. nggak Saya mau perlu. closing dulu nih segmen ini, makan Nggak aja. perlu, dulu. ya. Ya, jadi kalau mau Ini ke adalah Sanora Restoran and Bar langsung aja datang ke Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur nomor 255 Denpasar, atau bisa juga kepoin Instagramnya @SanoraResto. Yang sibuk kan dia ya.